Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini sebelum ibadah dimulai, kita akan menyaksikan serah terima anak layan PA ke Pelkat PT yang pada pagi hari ini akan diwakilkan oleh Kak Ika dari Sekretaris PA dan yang menerima adalah Kak Anne dari Sekretaris Pelkat PT. Untuk ini kami persilakan Kak Ika. Berita acara serah terima anggota Pelkat PA ke Pelkat PT. Dengan kasih Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, pada hari ini tanggal 24 bulan Juli tahun 2020, kami yang berdatangan di bawah ini: 1. Sekretaris Kartika Lestari, Sekretaris Pelkat PA GPIB Jemaat Raja di Sungai Raya, bertindak untuk dan atas nama pengurus pelayanan anak selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Anne Stefani Pelamonia, Sekretaris Pelkat PT GPIB Jemaat Raja di Sungai Raya, bertindak dan untuk atas nama pengurus Persekutuan Teruna selanjutnya disebut pihak kedua. Setelah kedua belah pihak mengadakan penelitian bersama mengenai keanggotaan Pelkat Pelayanan Anak yang telah berusia sekitar 13 tahun sesuai tata gereja GPIB Peraturan Nomor 15 Pasal 2, maka pengurus Pelkat Pelayanan Anak dengan ini mengatakan anggota-anggota yang namanya terlampir di dalam berita acara serah terima ini akan diserah terimakan kepada pengurus Pelkat Persekutuan Teruna untuk mendapatkan pembinaan iman dan percaya kepada Yesus Kristus pada tahap selanjutnya. Pengurus Pelkat Pelayanan Anak dengan sukacita menyerahkan mereka sebagai anggota Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Raja di Sungai Raya terhitung tanggal naskah serah terima ditandatangani. Demikian naskah serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang diketahui Ketua 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang membidangi PPSDI PPK. Nama-nama pelayanan anak yang diserah terimakan ke Pelkat Persekutuan Teruna untuk mendapat pembinaan iman dan percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. 1. Juan, Sektor Samaria, anak dari keluarga Agus Budi. 2. Aurel Umehupa, Sektor Samaria, anak dari keluarga Petro Umehupa. 2. Noel, Sektor Samaria, anak dari keluarga Ishak Bana. 4. Kelly, Sektor Samaria, anak dari keluarga Yantone. Demikian proses penyerahan anak-anak layan dari pelayanan anak ke Persekutuan Teruna. Tuhan, sekarang kamu sudah masuk PT dan bukan anak PA lagi. Harus rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin ibadah dan berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mama. Nah, selamat ya Aurel, sudah naik ke PT. Harus rajin-rajin dengar omongan kakak layan ya. Tuhan Yesus memberkati Aurel. Terima kasih Mama. Selamat ya Noel, sudah masuk PT, tidak PA lagi. Pesan Mama harus rajin-rajin ke gereja, rajin-rajin berdoa, serta selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Mama.
Selamat ya Kelly, sudah naik di kelas PT. Nanti kalau sudah naik di kelas PT harus rajin ikut ibadah PT ya. Terima kasih Teteh. Sama-sama. Oke, selamat pagi. Pagi adik-adik. Ya, selamat hari Minggu. Ya, ketemu lagi di ibadah Pekan PA kita hari ini. Ya, seperti biasa kita ibadahnya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Adik-adik tetap sehat-sehat ya di rumah. Iya. Sudah siap untuk ikutin ibadah pada saat ini? Iya. Ya udah duduk manis. Sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu dulu kan. Ya, kita ambil sikapnya untuk bersatu dulu sampai itu dimulai. Satu dulu selesai ya. Kita sebelum memulai ibadah kita mau nyanyi satu lagu Kak biar semangat. Ya, biar semangat. Adik-adik boleh berdiri ya, boleh ikut sambil berjoget ya, semangat. Ya. Apa judulnya? Apa? Judulnya Jalan Serta Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, ayo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Udah semangat dong. Lagi duduk lagi adik-adik, kita mau mulai ibadah. Kita mau berdoa nih Kak. Ayo Sikap berdoanya. tutup mata. Kita adik-adik di rumah ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Pada saat ini kami diberi kembali kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah Pekan PA. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga selesai ibadah kami hari ini kami boleh menerima suatu hal baik yang boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ini dalam nama-Mu saja kami mau menyerahkan doa ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca firman. Ya, kita siapkan Kita siapkan buka kitabnya. Kita ambil hari ini bacaannya dari Perjanjian Perjanjian Lama. Lama. Iya. Yosua 3 Yosua. ayat 1 sampai ke 17 kakak. Adik-adik, bacaan ini akan dibacakan oleh kakak Ika. Kalian boleh ikut ya yang di rumah. Ayo, sudah siap belum buku Alkitabnya? Iya. Ya, kita baca-baca sama-sama juga ya. Kakak akan membacakan, adik-adik di rumah juga mengikuti bacaannya. Ya. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perbatasan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara
harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah ke depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan ke depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, maka imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, dan sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik. Nah, adik-adik kakak mau tanya nih, siapa yang sudah sekolah? Atau baru masuk sekolah? Senang nggak adik-adik kalau sudah sekolah? Tapi sabar ya adik-adik, saat ini kalian masih belajar di rumah aja. Ya. Nah, kakak saat ini punya cerita nih tentang Yosua dan bangsa Israel. Ya. Tentang Yosua dan bangsa Israel. Ketika itu Yosua dan bangsa Israel hendak pergi memasuki ke daerah tanah Kanaan, tetapi bangsa Israel harus berhadapan dengan sungai adik-adik, yaitu sungai Yordan. Apa kalian pernah melihat sungai? Nah, pastinya pernah melihat sungai kan adik-adik? Nah, harus hati-hati ya, karena air sungai itu dalam, tidak bisa diseberangi dengan jalan kaki kecuali ada perahu atau ada jembatan. Maka dari itu bangsa Israel merasa kebingungan. Dia berpikir bagaimana cara menyeberangi sungai ini ya, sedangkan sungainya itu luas sekali. Ya adik-adik, maka Tuhan memberitahu Yosua untuk menempatkan tabut perjanjian yang diangkat oleh para imam ke tepi sungai Yordan. Tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Tuhan untuk menyertai dan menolong bangsa Israel adik-adik.
ke sungai Yordan. Bangsa Israel jadinya bisa melewati sungai itu kakak karena penyertaan Tuhan. Ya, maka nah disitulah Yosua dan bangsa Israel yakin kepada Tuhan dan selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik pernah nggak mengalami penyertaan Tuhan? Ayo. Iya, Tentu coba saja. dipikirkan. Pasti ada. Setiap hari pasti mengalami penyertaan Tuhan adik-adik. Bisa makan. Nah, buktinya tadi, ya buktinya tadi pergi ke sekolah diantar mama papanya. Pulang sekolah sudah disiapin makanan, minuman. Kemudian kalau mengerjakan PR nggak bisa, kakaknya siap membantu. Iya. Apalagi Kak Ika, kalau mereka sedang sakit, mama papanya dengan penuh kasih merawat mereka, dibawanya ke dokter. Bahkan adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, begitulah cara Tuhan menunjukkan penyertaan dan pertolongannya kepada adik-adik. Adik-adik jadi harus yakin bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik, menolong adik-adik setiap saat. Adik-adik jangan takut waktu mengerjakan soal, umpamanya soal ujian atau soal ulangan umum, kok merasa susah sekali. Kalian berdoa sama Tuhan, mohon bimbingan Tuhan, diberkati sama Tuhan, selalu dikasih kesehatan, kasih kepintaran. Pasti adik-adik akan merasakan bahwa itu semuanya ada karena penyertaan Tuhan. Tapi juga harus dibarengi dengan Doa, usaha dan doa bersama ya. harus berdoa dan belajar adik-adik. Jangan cuma berdoa, kalau nggak Belajar, belajar ya, sama aja. Iya. Jadi harus rajin berdoa, rajin belajar, bersyukur juga Kak Ika karena sudah dikasih kesehatan, dikasih mama papa yang baik. Iya, benar. Udah masih punya orang tua, punya teman, punya keluarga, kita harus tetap bersyukur loh. Banyak loh teman-teman kalian yang di luar sana ya nggak punya mama papa mamanya sudah meninggal. Aduh, sedih loh adik-adik ya. Tapi kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah ya adik-adik. Selalu memohon sama Tuhan, diberkati sama Tuhan, dan selalu menjadi anak yang baik, yang sopan, pintar, hormat kepada orang tua. Iya. Amin. Ya, Kak. Nah, untuk ceritanya hari ini tentang penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk kita semua ya. Nah, begitulah ceritanya Kak Ika kira-kira hari ini. Iya. Jadi kita belajar untuk menjadi anak yang mau bersyukur Iya. karena Tuhan sudah selalu menyertai kita selalu ya melalui orang tua kita. Kita harus berterima kasih juga kepada orang tua kita sebagai gantinya Tuhan di dunia ini. Jangan marah-marah sama mama papanya ketika dimintain tolong. Gitu. Iya. Ya, sekian cerita kita hari ini. Kita ketemu lagi untuk cerita firman Tuhan minggu depan. Jangan lupa ya tetap tungguin ibadah kita di jam online. 8 adik-adik ya. Selalu siap di depan TV atau di depan HP, laptop, HP ya. laptop. Ya, semoga adik-adik tetap sehat, bisa belajar di rumah. Ya, sekarang kita mau merespon lagu cerita kita tadi kan. Ya, Lagu lagu dari Hidup Hidup Ceria. Ceria 206 kita harus membawa berita. Ya, kita Kita yang jangan suka cinta. adik-adik. Ya, kita nyanyi sama-sama ya Kak ya. Ayo adik-adik yang bisa ikut ya di rumah ya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih buat panggilan-Mu sehingga menjadikan kami sebuah persekutuan PA Mamuraja. Kami bersyukur ya Bapa karena curahan kasih-Mu pada saat ini kami kakak layan dan adik-adik layan dapat beribadah secara online. Kami mau berdoa ya Bapa bagi anak-anak PA Mamuraja, kiranya Engkau selalu menyertai, menolong mereka dalam belajar, walaupun mereka belajar di rumah, sehingga anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pelajaran di rumah, dan anak-anak akan menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan, dan selalu hanya menurut seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, kami juga mohon pulihkanlah bangsa ini dari pandemi corona ya Bapak, sehingga anak-anak yang sudah rindu mau pergi ke sekolah, mau ingin belajar di sekolah, mereka akan bertemu dengan kawan-kawan dan ibu gurunya. Semoga cepat tercapai. Bapa di surga, kami mohon berkatilah orang tua anak-anak layan yang selalu setia, penuh dengan kasih sayang. Mereka merawat, mendampingi anak-anak mereka dalam suka duka, dalam waktu belajar di rumah. Bapa, inilah doa kami ya Bapak. Kami mengucap syukur kiranya doa dan permohonan kami ini kami naikkan dan Engkau ampunkan segala dosa salah kami. Kami naikkan hanya dalam nama Putra Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pujian untuk lagu persembahan kita ambil dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Tapi tetap ikutin ibadah PA-nya di rumah jam 8 setiap hari.
pindah ke PT. Tapi adik-adik nggak boleh patah semangat, berarti ada teman-teman yang baru lagi seperti sekolah itu. Iya, sekarang kita mau menutup ibadah kita dengan lagu penutup Kak dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Boleh berdiri adik-adik ya. Adik-adik selalu rajin belajar, rajin berdoa ya. Walaupun tetap di rumah, jaga kesehatan dan selalu nurut kepada orang tua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.